Shalom, selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar, namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas segala cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Sebentar Bapa, kami akan memulai proses belajar kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Materi bahasan kita hari ini adalah mengenai dosa dan pertobatan. Adapun bahan Alkitabnya diambil dari Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan hakikat dosa, yang kedua memahami cerita kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Alkitab memberi penjelasan bahwa manusia pada dasarnya berdosa. Manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Kita akan memasuki materi tentang hakikat dosa. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan kesalahan. Bagaimana tanggapan guru dan orang tua terhadap pelanggaran yang kamu lakukan. Nah, kita akan belajar dari cerita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa seperti cerita berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan mereka. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Demikianlah materi ajar kita hari ini. Dan untuk tugasnya, silakan kamu ceritakan satu pengalaman kamu ketika kamu melakukan kesalahan dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.